Pernahkah Anda bertanya, siapa yang paling diuntungkan dari kepercayaan Anda pada kesurupan? Jawabannya bukan arwah penasaran. Jawabannya adalah mereka yang membangun industri miliaran rupiah di atas ketakutan Anda. Setiap teriakan adalah pemasukan, setiap ritual adalah transaksi. Ini bukan tentang spiritualitas, ini tentang bisnis. Dan Anda adalah konsumen setianya. Anda pasti kenal dengan adegan ini. Teriakan yang memecah keheningan, tubuh yang meronta-ronta di luar kendali. Dan satu diagnosis yang selalu sama, yang diucapkan dengan penuh keyakinan, kesurupan. Selama berabad-abad, kita di Nusantara telah menerima narasi ini tanpa bertanya. Sebuah drama kolosal, di mana manusia menjadi panggung bagi entitas tak kasat mata. Jin, roh, arwah penasaran, mereka adalah aktor utamanya. Kita hanya penonton yang ketakutan. Tapi seperti yang saya katakan, drama ini adalah sebuah bualan. Sebuah kebohongan massal yang kita teruskan dari generasi ke generasi, karena lebih mudah daripada menghadapi kebenaran. Aktor utama yang kita takuti itu sebenarnya tidak pernah ada. Dan panggungnya bukanlah tubuh yang dirasuki, melainkan pikiran yang tertekan, otak yang mengalami korsleting, dan masyarakat yang menolak untuk melihat penderitaan nyata di depan mata. Ini bukan lagi soal mistis versus medis. Ini adalah tentang membongkar sebuah ilusi. Bersiaplah, karena kita akan membedah fenomena kesurupan hingga ke akarnya. Dan membuktikan bahwa di balik semua jeritan itu, tidak ada apa-apa selain manusia. Mari kita mulai dengan penipu ulung pertama. Pikiran kita sendiri. Para psikolog dan psikiater tidak melihat kesurupan sebagai invasi gaib. Mereka memberinya nama klinis, gangguan transdisosiatif. Ini adalah mekanisme pertahanan paling ekstrem dari otak kita. Ketika stres, trauma, atau kecemasan menjadi terlalu berat untuk ditanggung, otak akan menekan sebuah tombol darurat. Ia memutuskan koneksi dari kenyataan. Anda merasa direndahkan di tempat kerja? Punya konflik keluarga yang tak kunjung usai? Menyimpan amarah atau keinginan yang dianggap tabu? Pikiran sadar Anda mungkin berusaha menekannya, tapi alam bawah sadar tidak bisa dibohongi. Episode kesurupan adalah katarsis. Ledakan dari semua emosi busuk yang Anda pendam. Kepribadian baru yang muncul dengan suara aneh itu bukan jin dari dimensi lain. Itu adalah fragmen dari diri Anda sendiri yang terbuang. Bagian diri Anda yang marah, sedih, dan ingin memberontak, kini diberi panggung untuk tampil tanpa Anda harus menanggung malu. Berikut adalah tabel perbandingan sederhana dari apa yang dilabeli sebagai mistis dan fakta dari sisi psikologis. Jadi, orang yang kesurupan itu tidak sedang berakting. Penderitaan mereka nyata, tapi penyebabnya bukanlah makhluk halus.
Penyebabnya adalah tekanan hidup yang begitu berat. Hingga satu-satunya jalan keluar yang ditemukan otak mereka adalah dengan menciptakan realitas alternatif. Sebuah pelarian psikologis yang sempurna. Jika penjelasan psikologis belum cukup meyakinkan Anda, mari kita masuk ke ranah yang lebih keras, biologi. Banyak sekali perilaku yang kita cap sebagai kesurupan sebenarnya adalah gejala penyakit neurologis serius yang salah didiagnosis. Penjahat utamanya, epilepsi. Khususnya kejang yang berasal dari lobus temporal otak. Gejalanya sangat mirip dengan apa yang Anda sebut kesurupan. Tatapan kosong, perilaku aneh berulang, seperti mengunyah atau menari-nari. Dan yang paling penting, lupa ingatan total setelah semuanya selesai. Anda pikir itu jin yang merasuki? Salah. Itu adalah korsleting listrik di otak yang sedang terjadi. Dan menanganinya dengan air doa, alih-alih obat anti kejang, bukan hanya keliru, tapi bisa berakibat fatal. Dan ada satu lagi, sindrom Tourette. Gangguan yang membuat penderitanya mengeluarkan ucapan atau gerakan tak terkendali. Termasuk ucapan kasar dan vulgar, kita menyebutnya dirasuki arwah penasaran. Dokter menyebutnya koprolalia. Atau yang lebih serius, skizofrenia. Penderitanya bisa mengalami halusinasi, mendengar bisikan-bisikan yang kita sebut bisikan gaib. Mereka bisa memiliki khayalan di mana mereka yakin tubuhnya dikendalikan oleh kekuatan dari luar. Persis seperti deskripsi kesurupan, bukan? Jadi, setiap kali kita dengan cepat melabeli seseorang kesurupan tanpa pemeriksaan medis, kita sedang berjudi dengan nyawa mereka. Kita mengabaikan kemungkinan adanya tumor otak, radang otak, atau puluhan kondisi medis lain yang butuh penanganan segera. Ironisnya, kita lebih tertarik pada narasi horor yang fiktif dan menghibur, ketimbang kebenaran medis yang kurang menarik namun vital. Sekarang, mari kita bicara tentang fenomena favorit media, kesurupan massal. Di pabrik, di sekolah, terutama asrama. Apakah ada beberapa jin yang jumlahnya puluhan atau bahkan ratusan membuat komunitas dan merasuki semua orang sekaligus? Jawabannya jauh lebih menarik dan logis. Fenomena ini punya nama ilmiah penyakit psikogenik massal, atau bisa disebut mass psychogenic illness. Ini adalah wabah histeria, bukan wabah virus, tapi wabah kecemasan. Dimulai dari satu orang, biasanya yang paling stres yang mengalaminya. Lalu, orang lain di sekitarnya yang berada dalam kondisi tertekan yang sama, secara tidak sadar, ikut menunjukkan gejala serupa. Penularannya bukan lewat udara, tapi lewat sugesti. Lihatlah polanya. Selalu terjadi di lingkungan yang terisolasi dan penuh tekanan. Korban mayoritas adalah perempuan. Kelompok yang dalam banyak struktur sosial yang paling tidak memiliki kekuatan untuk bersuara. Dan disinilah fungsi kesurupan yang paling provokatif. Bagi para buruh pabrik yang dieksploitasi dengan upah rendah dan jam kerja gila, kesurupan adalah bentuk protes yang jenius.
sebuah senjata kaum lemah. Mereka tidak bisa mogok kerja karena akan dipecat. Tapi, jika mereka kesurupan, mereka bisa berteriak, mengamuk, meluapkan semua frustrasi mereka. Dan yang terpenting, mereka bisa menghentikan produksi tanpa bisa disalahkan. Manajemen dipaksa memberi perhatian dan menyalahkan jin dalam hal ini. Ini bukan tentang roh, ini tentang perlawanan. Kesurupan dalam konteks ini adalah sebuah skrip pertunjukan sosial. Sebuah cara yang aman dan diterima secara budaya untuk menyuarakan penderitaan ketika semua jalur komunikasi formal tersumbat. Ini bukan sihir, ini sosiologi. Jika semua penjelasan ini begitu logis, mengapa jutaan orang di Indonesia masih begitu yakin dengan penjelasan supernatural? Jawabannya terletak pada sebuah lingkaran setan yang kita ciptakan sendiri. Kombinasi mematikan antara rendahnya literasi kesehatan mental dan tingginya stigma sosial. Faktanya, banyak dari kita tidak bisa mengenali gejala depresi atau kecemasan. Tapi kita semua tahu ciri-ciri diganggu makhluk halus. Dalam kekosongan pengetahuan ini, narasi mistis yang diwariskan turun-temurun menjadi jawaban yang paling mudah. Lalu datanglah tembok stigma. Kita lebih rela anggota keluarga kita diobati oleh dukun dengan metode yang dipertanyakan daripada membawanya ke psikiater dan dicap gila oleh tetangga. Rasa malu lebih besar daripada akal sehat. Siklus ini sempurna. Ketika gejala muncul, kita salah mengartikannya. Kita takut mencari bantuan yang benar. Kita lari ke pengobatan alternatif yang mengkonfirmasi ketakutan kita. Dan kepercayaan kita pada bualan ini pun semakin kuat. Sistem kesehatan informal ini subur karena ia mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh sistem kesehatan mental formal yang mahal, sulit dijangkau, dan penuh stigma. Jadi, apa itu kesurupan? Ia adalah sebuah badai yang sempurna, di mana biologi yang rentan bertemu dengan psikologi yang tertekan, dan dipentaskan di atas panggung sosial yang menyediakan skripnya. Ia adalah idiom penderitaan, sebuah bahasa simbolis yang digunakan tubuh dan pikiran untuk meneriakkan rasa sakit yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Menerima penjelasan rasional ini bukan berarti kita meremehkan penderitaan mereka. Justru sebaliknya, kita akhirnya melihat mereka apa adanya. Bukan sebagai monster yang dirasuki, tapi sebagai manusia yang sedang berada di titik terendahnya. Jadi, lain kali Anda melihat fenomena kesurupan, tahan keinginan Anda untuk ikut panik. Tahan lidah Anda untuk ikut mendiagnosis secara mistis. Pikirkan, apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini? Apa penderitaan yang sedang coba ia sampaikan? Jangan buru-buru memanggil orang pintar. Mungkin yang dibutuhkan bukanlah doa pengusiran, tapi telinga yang mau mendengar, bantuan medis yang benar, dan keberanian kolektif kita untuk menghadapi kenyataan. Kesurupan bukanlah misteri gaib. Ia adalah cermin dari penderitaan manusia yang paling dalam, yang selama ini kita salah pahami.